3 ya, 1, 2, terakhir nanti 1 lagi. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya Intan dari Kompas. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin tadi terkait dengan sertifikasi kan ada 3 ya Pak ya. SLHS, HACCP dan halal itu. Nah yang untuk HACCP itu nanti akan diurusi oleh siapa? Itu apakah kan kemarin kan kalau dari Komisi 9 yang rapat Komisi 9 kan akan ada lembaga independen, apakah memang seperti itu atau akan tetap melibatkan kementerian lembaga yang sudah ada sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan SLHS itu kan waktunya 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan nanti ada SPPG yang tidak bisa memiliki SLHS, apakah kemudian akan ditutup atau seperti apa begitu? Dan yang ketiga mungkin untuk BGN juga, ini terkait dengan kan dorongan banyak dari masyarakat sipil kan mendorong selagi dibenahi, kenapa tidak di moratorium sementara begitu sampai memang benar-benar bisa sesuai daripada masih berlanjut kasus-kasus berikutnya yang keracunan ini. Nah ini bagaimana dari pemerintah, apakah memang ada pertimbangan untuk hal ini begitu? Itu saja 3. Terima kasih. Pak Menkes diborong aja jawabannya. Jadi memang kalau saya nanti minta tolong Pak Dadan. Jadi HACCP memang ini adalah sertifikat, kalau SLHS itu lebih ke fasilitasnya dan orang-orangnya. Kalau HACCP ini ke proses dan risk mitigasinya. Nah nanti Pak Dadan nanti bisa membantu saya. Kemudian yang kedua juga kalau sudah 1 bulan apa yang akan dilakukan terhadap SPPG-nya, nanti Pak Dadan juga bisa dijelaskan. Dan yang ketiga tadi mengenai ini ya. Ya moratorium juga aku rasa itu ada di Pak Dadan, mungkin lebih tepat untuk menyampaikan. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Pak Menkes. Yang pertama terkait sertifikasi, kan ada 2 yang kita sudah buat keputusannya di Badan Gizi Nasional yang sudah saya tangani tanggal 20 Juni 2025 yang memang kita sedang mempersiapkan seluruh SPPG memiliki 2 sertifikasi tersebut. Yang pertama terkait dengan sertifikasi like higiene dan sanitasi, itu memang yang sedang kita kejar di awal-awal ini, dan itu pasti kita kerjasama dengan Kemenkes dan kita akan kejar SLHS ini secepat mungkin. Nah nanti yang kedua sambil SLHS dikerjakan, kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan hazard analysis critical control point. Ini lebih banyak nanti ke arah keamanan pangan, processing keamanan pangan yang kita nanti tentu saja akan bekerjasama dengan lembaga yang memang berwenang terkait dengan sertifikasi HACCP ini yang pasti sudah disertifikasi oleh CAN. Demikian ya. Jadi bukan BGN yang mensertifikasi, kita mempersiapkan. Jadi aturan yang sudah saya buat itu agar seluruh SPPG itu melihat pedoman-pedoman apa saja yang nanti dipersiapkan agar siap ketika ada lembaga yang akan mensertifikasi terkait dengan hazard analysis critical control point. Nah kemudian untuk SPPG yang bermasalah, untuk sementara ini kita stop dulu ya, karena satu kan ada kejadian yang memang harus dianalisis, diinvestigasi, sehingga kita akan tahu sebetulnya apa yang terjadi di tempat tersebut. Sekaligus juga kita merupakan aspek kehati-hatian, karena ketika kita sudah melakukan kegiatan dan ada masalah, biasanya akan ada datang runtutannya ya, seperti contoh yang sudah saya contohkan di NTT ya. Jadi ada satu kejadian di NTT, ke satu SMP itu kita stop begitu ada kejadian, dan 10 hari kemudian ternyata di SMP itu mengalami keracunan yang bukan dari MBG. Ini salah satu aspek untuk kehati-hatian terkait dengan hal tersebut. Sambil juga SPPG bermasalah, selain melakukan investigasi dan menganalisis perbaikan, apakah nanti harus ada perbaikan fasilitas dan lain-lain, juga sambil
memitigasi kepada atau melakukan kegiatan-kegiatan kepada para penerima manfaat, karena setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti ya, setiap kali kejadian kan ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu, yang tergores. Nah, oleh sebab itu maka SCPG yang bersangkutan, baik itu KSCPG maupun mitranya, harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat. Dan itu adalah salah satu tugas yang harus dilakukan. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Yang terakhir ya, sebelah sini dulu, sana terus tadi. Terakhir ya. Saya Gani dari tv1news.com. Pertama mau nanya, ini kan udah ribuan siswa yang keracunan dan itu masuk ke rumah sakit, itu biayanya di-cover oleh BPJS atau oleh pemerintah? Terus yang kedua, ada sudah beberapa daerah tuh melaporkan kasus insiden keracunan ini sebagai KLB. Apakah status ini akan naik menjadi KLB nasional atau gimana? Cuma untuk make sure aja. Terima kasih. Jadi memang tadi udah dikicepin sama Pak BGN, nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN ya. Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya di undang-undang dan peraturan presidennya ya. Saya nggak ingat sekali bisa jawab sekarang, tapi nanti bisa ditanyakan ke teman-teman Kemenkes. Untuk jadi KLB nasional tuh harus ada berapa provinsi, berapa ini, berapa lama itu ada ya. Tapi sekarang belum masuk ya. Jadi ada aturan ya, seperti kalau kayak bencana misalnya kan ada yang biasa, ada yang nasional, itu ada syarat-syaratnya. Saya kira demikian saudara Pak Menteri. Saya menambahkan Pak sedikit terkait dengan apa yang sudah terjadi. Ada dua mekanisme penanggulangan biaya dan ini sudah terjadi. Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Riz, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini sudah lebih dari 76 negara yang melakukan hal yang sama sudah puluhan tahun. Ya, ini salah satu contoh Brasil itu melakukan ini dari tahun 1955 dengan penerima manfaat 40 juta dan itu selesai pada 11 tahun, dengan waktu 11 tahun. Dan sekarang yang sudah dilakukan oleh MBG, belum ada setahun oleh BGN ya, yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, belum ada 1 tahun sudah 30 juta kurang lebih penerima manfaat. Dan sudah lebih dari 1 miliar sajian, ya 1 miliar nampan ya. Nah ini kalau 30 juta kurang dari 1 tahun ini 6 kali penduduk Singapura. Nah saat ini ada kejadian-kejadian ya sifatnya teknis di lapangan yang menyangkut keracunan dan lain-lain. Tadi kita sudah meeting ya intensif hampir tiap saat. Bagaimana kita evaluasi penyelenggaraannya supaya berkualitas. Bagaimana quality control pengawasan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana juga menertibkan regulasi yang selama ini mungkin masih ya di sana sini kurang. Dan dengan kejadian ini kita semuanya mohon maaf ya, namun juga kita ambil hikmahnya
ya, ternyata ada beberapa SPPG yang mungkin melakukan di luar SOP yang sudah ditetapkan. Ada makanan yang mungkin telat saji, ada yang terlalu cepat masaknya, ada yang mungkin airnya dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah kita rapatkan terus. Dan ini akan berlanjut ya, kita punya jadwal meeting padat ya, dan akan melibatkan beberapa kementerian yang lain ya, karena kita juga akan memikirkan dari hulunya. Artinya semakin banyak jutaan anak yang akan diberikan manfaat, tentunya kan kita perlu resources kan, dagingnya, ayamnya, telurnya, susunya dan lain sebagainya. Nah, itu kita berpikir sudah sampai hulunya seperti itu. Setiap saat ya kita akan intens ya untuk melakukan ini. Nah, sekali lagi ini adalah program yang sangat bagus untuk membentuk generasi sehat, generasi pinter dan generasi emas ya negara Republik Indonesia. Semoga harapan kita semua, target kita tahun 2045 Indonesia akan menjadi ya negara ya yang besar ya, yang bisa disegani di dunia ya, menjadi negara ya, emas ya. Oke, terima kasih, demikian. Saya kira demikian saudara. Tentu tadi Pak Dadan mengatakan yang bermasalah kita tutup, evaluasi, investigasi. Keselamatan anak-anak bukan soal angka, tapi itu menjadi prioritas utama kita. Kita ingin anak-anak kita hebat dan cerdas. Tetapi sekaligus juga bahwa makan bergizi gratis itu adalah hak dasar warga negara atau hak dasar anak-anak kita. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.